Pertarungan antara tim Zian melawan tim Adi sudah berhasil menaikkan salah satu ikan target keluarga Trevely, yaitu bluefin. Waktu masih panjang untuk battle kali ini, yang berlokasi di Laut Gerajagan. Kedua tim masih sangat optimis mampu menaikkan ikan target yang berukuran besar. Mancing Mania strike back, mantap! Eko yang sedari tadi mencari peruntungan, diam-diam mendapatkan sambaran ikan. Tarikan ikan pun semakin memberat, tandanya ikan sedang berusaha keras untuk melepaskan diri strike back mania. Eko akhirnya berhasil menyudahi perlawanan ikan. Seekor ikan kerapu lumpur pun berhasil dipaksa naik oleh Eko. Ikan karang ini cenderung bersembunyi di celah-celah batu atau terumbu karang untuk berlindung dari predator atau mencari mangsa. Tambahan 50 poin untuk tim Adi ya kalau begitu. Mantap! Mancing Mania strike back, mantap! Intensitas sambaran semakin meningkat. Sepertinya jam makan siang ikan sedang berlangsung nih strike back mania. Umpan saya langsung ditarik full power oleh sang predator. Namun bukan saya saja yang strike, rekan saya Pak Imo pun ikutan bersama mereka. Double strike! Double strike! Woi, double strike! Woi, strike! Rajin menurunkan umpan, tidak akan mengkhianati hasil ya. Double strike sama Mas Pai. Mas Pai! Oke. Hei, kabar sebelah, hei! Gopar pakai sero aja, Gopar sero aja. Agak putus nih Mas Gopar nih. Tadi kalau Menyusahkan nggak putus orang. mungkin bisa triple strike ini. Sang predator yang terhook up pun mulai perlahan muncul ke permukaan. Wow, ternyata seekor ikan tenggiri berukuran besar yang menyambar umpan saya. Sorak-sorai pun langsung terjadi di kepala saya. Ayo Pak Imo, jangan sampai moncel ya. Ikan milik Pak Imo pun akhirnya muncul di permukaan. Seekor ikan target yaitu bluefin Trevely yang didapatkan oleh Pak Imo. Bluefin Trevely memang aktif mencari mangsa di siang hari. Mereka berburu dengan cara menyergap mangsanya dari tempat persembunyian atau dengan kecepatan tinggi mengejarnya. Kecepatan bluefin Trevely diperkirakan dapat mencapai 50 km per jam, tapi tenggiri yang saya dapat bisa maksimal mencapai 80 km per jam. Wah, ngebut juga ya. Mas Pai gimana rasanya? Rasanya mantap. Mantap betul. Bagaimana jadi tukang serok, Par? Ngene loh Mas Bar. Mas Bar ngene loh Mas Bar. Oke. Oke, nanti juga kebagian lah pasti. Mancing Mania strike back. Mantap. Kalau ini rilisnya di penggorengan Ya. aja. Eman-eman kalau dirilis Kan enak gini. Oke. Gopar yang sedari tadi sibuk menjadi tukang serok saya dan Pak Imo akhirnya berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Strike, Bang! Umpai, sero, Om! Tapi dari perlawanan kok sepertinya tidak ada ya. Apakah ikan ini moncel atau berukuran kecil? Begitu sampai di permukaan, ternyata ikan berukuran sebesar jempol kaki lah yang didapatkan. Lumayan, simpening strike. Ini sih otomatis menjadi bulan-bulanan dari Pak Imo. Ini warung driji serok. Aduh, cuma 2 jari ikannya. Jadi bingung ini mau dikasih poin berapa ya? Tapi karena sesuai perjanjian masuk di bawah setengah kilo, tambahan 25 poin untuk tim saya. Ikan Vicino. Menyusahkan temen. Dapatnya ikan. Tim Adi sepertinya terus berusaha mendapatkan ikan target. Tanpa rasa lelah, mereka terus mencari sambaran. Dewi Fortuna kembali menghampiri Adi. Permainan metal jignya berhasil menggoda ikan. Strike! Oke. Kali ini joran milik Adi dibuat cukup melengkung oleh tarikan ikan yang cukup agresif. Adi pun tidak ingin memberikan ruang bagi ikan untuk melepaskan diri.
Setelah bergelut selama 2 menitan, akhirnya ikan dengan varian berbeda yaitu emperor atau lencam berhasil menjadi tambahan 50 poin untuk tim Adi. Sekilas bentuknya mirip seperti ikan kakap, namun kepalanya runcing. Ia merupakan karnivora yang memangsa hewan pada pasir ataupun patahan karang. Mancing mania strike back. Mantap. Par. Oi. Piye iki? Sing gak strike digerujuk iki pokoknya ya. Oke. Waktunya 2 jam sampai jam 1 pokoknya ya. Karena intensitas sambaran sudah semakin berkurang, Paimo berinisiatif membuat games dalam perahu. Aku sing gak strike iya digerujuk. Mas Pai lagi gabut kayaknya nih. Udah tahu kita lagi battle lawan timnya Mas Adi, tapi ngadain battle sendiri nih. Judulnya battle dalam battle ini. 2 jam Mas ya. Oke, 2 jam. Emang ada-ada aja ide dari Paimo ini. Sepertinya ini yang bikin battle dalam battle sedang di atas angin. Lagi-lagi metal jignya disambar oleh ikan. Strike! Par. Dopar. Aku strike, Par. Ini battle jadi semakin serius nih. Dapat dipastikan ikan berukuran besar. Deritan reel pun terdengar cukup jelas. Ikan pun mulai muncul ke permukaan. Namun, mimpi buruk bagi Paimo, ikan muncul di permukaan. Doa orang teraniaya terkabul. Aman, saya dan Dopar lolos dari hukuman. Sepertinya keberuntungan Paimo pada battle kali ini belum habis Strike Back Mania. Menjelang detik-detik berakhirnya battle, umpan Paimo kembali berhasil memperdaya ikan. Strike! Ternyata seekor ikan tongkol yang menjadi ikan mimpi buruk bagi saya dan Dopar. Tongkol membawa kebahagiaan. Saya menghibur 2 orang. Sesuai deal-dealan, akhirnya harus terima dibanjur oleh Paimo. Begini caranya. Gara-gara iwak iki lagi kenceng iki. 1, 2, 3. Memang jahil Paimo ini. Tapi jika tidak ada game seperti ini, malah jadi ngantuk Strike Back Mania. Karena sambaran sudah semakin berkurang. Bahagia sekali saya. Dopar mabuk. Strike Back Mania, siapa sih yang gak suka sama lobster? Termasuk saya nih suka banget sama lobster. Dan ternyata nih di Pancer Banyuwangi ada nelayan penangkap lobster nih. Salah satunya adalah Mas Dias. Nih sekarang saya sama Mas Dias mau nangkap lobster menggunakan jaring seperti ini. Jika di beberapa daerah mencari lobster menggunakan perangkap seperti bubu atau jaring yang diberi umpan, beda halnya di Pantai Pancar. Nelayan di sini biasanya menggunakan jaring panjang hingga ke dasar, dekat bebatuan tempat lobster berdiam diri. Jadi nih sekarang kita menggunakan jaring lobster. Jadi memang ini jaring khusus menangkap lobster. Nah, disesuaikan juga dengan diameternya, dia rada lebar dia. Dan panjangnya juga sekitar 100 meter ya Mas ya? 100 meter lebih. Oh, 100 meter lebih. Ini lumayan cukup panjang ini. Di Jawa Timur, salah satu penghasil terberat lobster adalah Kabupaten Banyuwangi. Menurut data, lobster konsumsi hasil tangkapan alam di Banyuwangi mencapai hingga 60-an ton. Dan jika terjaga alamnya dengan baik, bukan tidak mungkin hasil tangkapannya pun dapat terus meningkat. Selesai menurunkan jaring, tinggal menunggu 1 hari 1 malam untuk mengetahui hasilnya. Waktu yang pas untuk menurunkan jaring adalah saat air laut mulai pasang. Wah, lama banget. Tapi tenang, sudah ada jaring yang diturunkan kemarin oleh nelayan. Sekarang tinggal kita lihat hasilnya. Wih, Mas Dias, ini jaring ditebar dari kapan nih, Mas? Dari kemarin. Oh, dari kemarin ya? Wah, kebetulan banget nih. Sekarang tinggal kita angkat ya. Nah, mudah-mudahan ini nih ada lobsternya ini. Lokasi jaring yang diturunkan biasanya di perairan yang tidak terlalu kuat arusnya. Selain itu, dekat dengan bebatuan dan karang yang memiliki banyak celah dan lubang.
Langsung saja ditarik secara perlahan, semoga hasilnya memuaskan. Nah, ini dia nih, ada nih Mas. Lumayan lobster pertama. Ukurannya lumayan gede nih Mas ya. Besar ini. Seekor lobster berhasil terperangkap dalam jaring. Nah, ini dia nih. Jadi lobster ini dia memiliki jaringan otot terbanyaknya itu berada di ekor. Nih, makanya ini juga bisa sebagai senjata nih kalau dia ada predator, dia akan berenang. Nah, berenangnya itu berenang mundur. Jadi lobster disebut juga sebagai perenang yang buruk karena berenangnya mundur dan tidak beraturan. Tidak lama berselang, menarik jaring akhirnya dapat kembali lobsternya. Tuh. Wih, ada. Iya, ada lagi, Mas. Wow, ada 2. Wih, rezeki kita ini. Ada 2 loh ini. Mantap. Rezeki banget ini. Ini mungkin lagi pas di sarangnya kali, Mas ya? Iya, Mas. Pas rumahnya. Pas rumahnya ini nih. Langsung dapat 2. Saat melepaskan lobster dari jaring pun harus pelan-pelan ya strike backman-nya. Karena kalau salah satu bagian badannya ada yang terputus, maka harganya pun akan menurun. Nah, ini nih langsung dapat 2 sekaligus. Nah nih strike backman-nya. Kalau kita perhatikan nih di bagian dekat dengan matanya nih ada semacam tanduk nih. Tanduknya tajam banget. Nah, ini nih sebagai alat pertahanan diri dari predatornya nih. Jadi kita harus megangnya tuh harus berhati-hati. Biar nggak tertusuk sama nih duri-duri tajamnya. Cimannya strike back, mantap. Jika sedang beruntung, setidaknya para nelayan ini bisa dapat hingga 10 kg lobster satu kali jaring. Ini Mas, saya cukup capek kita olahraga nih di tengah laut Mas ya. Ini hasilnya juga lumayan nih. Nah, ini dia nih, lumayan cukup banyak. Dapat berapa ekor nih Mas? 6 ekor. 6 ekor, size-nya juga lumayan besar-besar nih. Strike Back Mania, sebelum saya mengumumkan tim pemenang pada Battle Fishing kali ini, ada baiknya kita isi perut dulu ya, supaya tetap kuat menerima kenyataan. Kali ini menunya spesial, yaitu lobster yang baru saya cari dengan nelayan. Strike Back Mania, kali ini kita mau masak yang spesial nih. Bukan ikan lagi, tapi nih lihat-lihat, kita mau masak lobster. Ini jenisnya adalah lobster batik dan mau kita masak lobster saus padang. Adi langsung membelah 2 lobsternya dan membersihkan kotoran di bagian kepalanya. Sambil lobster dibersihkan oleh Adi, saya mulai menghaluskan bumbu rempah yang telah disiapkan. Bawang merah, bawang putih, pertama kita haluskan terlebih dahulu. Supaya tetap ada sensasi pedas, tambahkan cabai rawit sesuai selera aja ya. Jika sudah mulai halus, tambahkan juga jahe supaya nanti saus kuahnya kuat rempahnya dan saat dimakan menjadi hangat di badan. Bumbu halus selesai, sekarang bahan pelengkapnya. Bawang bombay kita potong menjadi beberapa bagian. Jagung manis pun bisa jadi menu pendamping kaya akan karbohidrat yang mengenyangkan. Setelah itu daun bawang kita iris kecil-kecil. Dan yang terakhir, supaya aroma saus padang semakin enak, kita geprek batang serai. Bahan dan bumbu sudah siap semua. Sekarang saatnya kita tumis dan matangkan. Minyak sudah panas, langsung masukkan bumbu halusnya. Tumis hingga aromanya wangi. Lalu tambahkan serai dan daun jeruk. Aroma tumisan sudah keluar, sekarang masukkan saus tomat, saus sambal, dan saus tiram. Aduk merata, lalu tambahkan bawang bombay dan daun bawang. Masak sebentar, lalu tambahkan air. Tunggu sesaat hingga sausnya mendidih, baru masukkan lobster ke dalam wajan. Pastikan lobster terendam saus ya, supaya dapat matang merata. Yang terakhir tambahkan jagung yang sudah direbus sebelumnya. Masak hingga saus padangnya surut dan meresap sempurna pada lobsternya. Lobster saus padang pun siap untuk kita nikmati bersama-sama. Kang, lobster habis matang, Kang. Yaudah yuk, mumpung masih anget, langsung aja kita makan. Angin sepoi-sepoi ditemani dengan lobster saus padang yang masih fresh banget, memang mantap, tidak ada lawannya.
asli ini. Enak banget. Ini bumbu saus padangnya benar-benar meresap sampai dalam-dalam, sampai sela-sela ya. Apalagi kalau makannya diseruput-seruput, makin berasa enaknya. Ini benar-benar asem, pedes, manis jadi satu tuh perpaduan yang luar biasa. Enak banget. Apalagi nih, lobsternya masih fresh, jadi masih ada manis-manisnya gitu Mas ya. Ya. Pokoknya enak, mantep banget. Battle telah usai, perut pun sudah terisi, tapi sepertinya masih ada yang kurang nih. Apa ya? Trofi. Oh iya bener banget nih, saking enaknya lobster. Lupa belum bagi piala nih Mas Pai. Aduh, tapi udah ketahuan ya siapa pemenangnya, siapa yang dapat Bluefin Traveling. Pemenangnya adalah tim Zian. Ternyata pengumuman pemenang belum dilakukan. Sepertinya saya tepat memilih teman satu tim. Ini enaknya dikasih hukuman apa nih yang kalah? Suruh push up aja. Suruh push up, bener banget nih. Hukuman tetap harus dilaksanakan ya Mas Bro. Silakan ambil posisi.